Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan kelima kita dalam mata kuliah fatwa dan jurisprudensi. Tak lupa pula salawat dan salam marilah kita hadiahkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara mahasiswa program studi hukum keluarga Islam yang berbahagia, video ini merupakan video pembelajaran kelima kita terkait mata kuliah fatwa dan jurisprudensi. Mudah-mudahan dari video ini saudara dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema pembahasan kita pada hari ini adalah MUI dan Komisi Fatwa serta istinbat hukumnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan peran Majelis Ulama Indonesia. Sebagai sebuah organisasi keagamaan, MUI memiliki tujuan sebagaimana yang tertera dalam Pedoman Dasar MUI yang telah mendapatkan pengesahan dalam Musyawarah Nasional atau Munas pertamanya, tepatnya pada tanggal 26 Juli 1975, di mana pada pasal 3 disebutkan bahwa MUI memiliki tujuan dalam mewujudkan masyarakat yang aman berdasarkan Pancasila, UUD 1945, serta GBHN. Kemudian dalam Munas 2, pasal 3 Pedoman Dasar MUI disempurnakan menjadi MUI bertujuan ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur rohani dan jasmani yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. MUI memiliki tugas utama sebagai membina dan juga membimbing umat dalam meningkatkan kualitas keimanan dan pengamalan syariat Islam dalam upaya mewujudkan masyarakat yang aman, adil, serta makmur baik secara rohaniah maupun jasmaniah berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan GBHN. Sementara itu, peran MUI dalam rumusan Munas 1 pada Pedoman Dasar pasal 4 berfungsi sebagai lembaga pengeluar fatwa serta nasihat baik kepada institusional pemerintah ataupun kepada umat Islam dalam hal yang berkenaan dengan keagamaan serta kemaslahatan berbangsa, memelihara persatuan umat sebagai sebuah institusi yang merepresentasikan umat Islam serta sebagai penghubung keharmonisan antara umat beragama. Selanjutnya adalah Komisi Fatwa MUI. Dalam pelaksanaan kegiatan harian, lembaga ini juga membentuk komisi-komisi pengkajian masalah hukum yang disebut dengan Komisi Fatwa, dengan tugas pokok sebagai penampung, peneliti, pengkaji dalam merumuskan fatwa serta hukum-hukum yang berkaitan keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Jadi fatwa adalah sebagai alternatif hukum dalam memberi jawaban permasalahan kehidupan dalam perspektif keagamaan bagi masyarakat ataupun pemerintah. Komisi Fatwa diberi tugas dan wewenang untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Persidangan-persidangan Komisi Fatwa biasanya diadakan sesuai keperluan atau bila MUI telah dimintai pendapatnya oleh masyarakat maupun pemerintah. Persidangan itu biasanya di samping dihadiri oleh ketua dan semua anggota Komisi Fatwa, juga dihadiri oleh undangan dari luar seperti para ulama dan ilmuwan. Selanjutnya kita akan membahas pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi MUI di sini sudah membuat suatu pedoman dalam penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sebagaimana pada pasal 2 terkait dengan dasar-dasar umum penetapan fatwa. Yang pertama, setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah Rasul yang mu'tabarah serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Yang kedua, jika tidak terdapat dalam kitabullah
dan sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma', qiyas, dan muktabar dari dalil-dalil hukum yang lain seperti istihsan, maslahah mursalah, dan sadduz zari'ah. Yang ketiga, sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat pada dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat. Yang keempat, pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan. Selanjutnya, dalam melakukan istinbat hukum, MUI memiliki 3 pendekatan. Jadi pendekatan itu bisa kita lihat, yang pertama adalah pendekatan nas qat'i, yang kedua melalui pendekatan kauli, dan yang ketiga melalui pendekatan manhaji. Yang pertama adalah pendekatan nas qat'i. Yang dimaksud dengan pendekatan nas qat'i merupakan pendekatan di dalam upaya dalam menetapkan fatwa yang berpegang pada Al-Quran atau hadis, yang apabila masalahnya secara gamblang telah ada dalam Al-Quran dan hadis. Pendekatan nas qat'i yang digunakan oleh MUI dalam istilah lain juga disebut dengan pendekatan bayani. Namun pendekatan nas qat'i yang dipergunakan oleh lembaga fatwa MUI ini hanya sebatas pada perbentangan dalil Al-Quran dan hadis yang sahih tanpa menjelaskan petunjuk atau dilalah makna pada masalah yang dikaji. MUI dalam menggunakan pendekatan ini hanya melihat pada teks ayat saja tanpa melakukan pengkajian yang mendalam terhadap dalalah atau petunjuk dari ayat itu sendiri. Dengan kata lain, pendekatan nas qat'i ini sangat berbeda dengan pendekatan bayani sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama dalam mengkaji sebuah teks ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Selain Komisi Fatwa MUI, pendekatan semacam ini juga digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan fatwa. Majelis Tarjih Muhammadiyah memprioritaskan Al-Quran dan hadis sahih sebagai sumber primer atau utama dalam berijtihadnya. Hanya saja Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam memperlakukan teks Al-Quran dan hadis berbeda dengan Komisi Fatwa MUI. Majelis Tarjih Muhammadiyah benar-benar mengkaji teks Al-Quran dan hadis dengan memakai pendekatan bayani, yakni ijtihad terhadap nas mujmal, baik karena masih tidak jelas maknanya ataupun pada lafal tertentu bermakna dua atau ganda, atau mustarak, mutasyabbih atau multitafsir dan sebagainya. Inilah yang menjadi perbedaan antara Muhammadiyah dan MUI yang hanya berpaku pada perbentangan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, jika tidak ditemukan dalam nas Al-Quran atau hadis, maka penentuan hukumnya melalui pendekatan kauli. Pendekatan kauli merupakan pendekatan dalam upaya menetapkan fatwa melalui berpegangan akan pandangan imam mazhab yang terdapat pada kitab-kitab fikih yang termuka atau al-kutub al-mu'tabarah yang dilakukan seandainya jawaban sudah cukup dalam menyelesaikan dan menjawab persoalan yang ada. Namun apabila kaul tersebut dianggap tidak sesuai untuk dipegangi karena sangat sukar untuk dijalankan, karena adanya perubahan ilat, maka dilakukan telaah ulang. Selain Komisi Fatwa MUI, pendekatan kauli juga dipergunakan oleh lembaga Bahsul Masail NU dalam berijtihad atau mengeluarkan fatwa. Namun dalam penerapannya terdapat sebuah perbedaan yang sangat mencolok antara pendekatan kauli yang digunakan oleh MUI dan pendekatan kauli yang dipakai oleh LBM-NU dalam menetapkan sebuah fatwa. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kaul atau pendapat yang dinukil oleh keduanya. Dalam menetapkan fatwa, Komisi Fatwa MUI tidak hanya menukil pendapat 4 imam mazhab saja, tetapi MUI terkadang juga menukil pendapat dari luar 4 imam mazhab beserta pengikutnya seperti mazhab Imamiyah dan Zahiriyah. Bahkan terkadang MUI juga menukil pendapat yang bersifat kolektif. Kitab yang menjadi rujukan MUI pun tidak terbatas pada kitab-kitab yang dikarang oleh 4 imam mazhab beserta para pengikutnya.
sedangkan qaul atau pendapat yang dinukil oleh LBM NU dalam menetapkan fatwa hanya terbatas pada pendapat empat imam mazhab saja. Bahkan penukilan pendapat dalam LBM NU lebih banyak menggunakan pendapat yang terdapat dalam kitab-kitab yang ditulis oleh kalangan pengikut mazhab Syafi'i. Selanjutnya adalah pendekatan manhaji. Adapun pendekatan manhaji merupakan suatu cara penyelesaian persoalan hukum berdasarkan jalan pikiran serta kaidah dalam menetapkan sebuah hukum yang digagas oleh imam mazhab. Jalan pikiran serta kaidah dalam menetapkan sebuah hukum. Nah, jadi itulah pendekatan manhaji. Jadi pendekatan manhaji ini merupakan jalan untuk mewariskan ajaran Al-Quran dan juga Al-Hadis demi terpeliharanya kelurusan serta kemurnian agama. Hal ini juga dikarenakan dalam kandungan ajaran Al-Quran dan Sunnah harus dipahami juga ditafsiri dengan pola pemahaman serta metode yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi pendekatan manhaji ini lebih kepada sebuah metode, jalan pikiran ataupun kaidah-kaidah. Nah, inilah kira-kira pendekatan manhaji. Jadi demikianlah tadi 3 pendekatan dalam istimbat hukum MUI. Yang pertama adalah pendekatan nas qat'i, yang kedua adalah pendekatan qauli, yang ketiga adalah pendekatan manhaji. Inilah setidaknya yang harus saudara lebih perdalam lagi. Saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada perkataan-perkataan yang kurang jelas atau khilaf di dalam perekaman video ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.